Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita yang semua. Yang terhormat Bapak Dr. Damra MPD, yang terhormat Ibu Yuni Asuti SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana kita telah diberi kesehatan limpah serta rezeki berlimpah sehingga kita dapat berkumpul melalui virtual ini. Salawat salam tak lupa juga kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kenal seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan pada revolusi industri 4.0. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kita semua, dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya pendidikan pada revolusi industri 4.0. Hadirin sekalian, revolusi industri 4.0 adalah istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jerman. Maksud dari revolusi industri 4.0 ini adalah penerapan tentang teknologi digital, internet, dan otomatis untuk sebagai besar pekerjaan manusia, sehingga kebutuhan terhadap pekerja kasar semakin berkurang. Salah satu hal yang pasti terjadi dalam revolusi industri 4.0 adalah semakin pentingnya pendidikan serta tingkat kecerdasan seseorang dalam mencari pekerjaan. Hadirin yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya, pendidikan makin penting dan kecerdasan seseorang makin berpengaruh dalam dunia pekerjaan dalam masa revolusi industri 4.0 ini. Ada beberapa alasan untuk pernyataan saya di atas. Pertama adalah kebutuhan terhadap pekerja berkurang. Kita ketahui bahwa salah satu aspek yang paling penting dalam perusahaan, khususnya pabrik, dalam para pekerja tersebut mayoritas tidak mempunyai pendidikan yang memadai, bisa karena kurangnya kemampuan ekonomi dan kesempatan untuk menjalankan atau menuntut ilmu, atau bisa juga karena tingkat pendidikan yang rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Para pekerja kasar yang akan terkena dampak paling besar dalam revolusi industri 4.0. Perusahaan khususnya pabrik-pabrik akan mengurangi jumlah pekerja kasar mereka dan menggantikannya dengan mesin dan peralatan-peralatan modern yang terotomatisasi, sehingga hanya membutuhkan beberapa pekerja berprofesional alat. Hadirin sekalian, saya ingatkan dan pesankan untuk bereaksi negatif terhadap revolusi 4.0. Kita harus bereaksi positif dan optimis. Kita harus menerima bahwa revolusi 4.0 adalah sebuah masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, langkah optimis yang harus kita lakukan adalah untuk pendidikan lebih serius lagi dan menyambut revolusi industri 4.0 sebagai tenaga kerja yang siap untuk diterima di posisi yang bukan di pekerja kasar. Hadirin sekalian, alasan kedua kenapa pendidikan menjadi penting dalam revolusi industri 4.0 adalah terbentuknya peluang pekerjaan yang lebih banyak di bidang pendidikan
tanpa harus terkait dengan perusahaan ataupun industri. Ambil contoh dalam bidang grafis dan aplikasi komputer, jasa dan banyak lagi. Dengan terhubungnya hampir semua lini sosial dengan internet, permintaan dan penawaran dapat datang dari mana saja dimanapun di bagian dunia. Dengan begitu, sangatlah kecil kemungkinan untuk seseorang yang punya pendidikan dan keahlian yang menandai untuk tidak mendapatkan penghasilan atau pekerjaan dalam revolusi 4.0. Hadirin sekalian yang saya cintai, alasan itu kenapa seseorang yang mempunyai tingkat kecerdasan tidak tinggi dapat sangat dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 adalah kebutuhan terhadap pekerja yang mampu mengoperasikan komputer dan peralatan yang canggih. Peralatan tersebut bukan hanya mahal, tapi juga rumit dan rawan akan kesalahan apabila berada di tangan yang tidak mampu atau tidak tahu. Oleh karena itu, dibutuhkan pekerja yang mempunyai kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan ketegangan atau ketenangan bagi pemilik perusahaan atau pabrik. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hadirin sekalian, beberapa alasan yang saya sampaikan tadi, banyak lagi alasan sebab yang akan kita semua temukan nanti kemudian hari ketika revolusi industri 4.0 telah tiba di Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang menuju ke sana. Salah satu contoh dari mulainya Indonesia masuk ke dalam revolusi industri 4.0 adalah dengan masuknya dan munculnya banyak perusahaan yang berbasis internet seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, serta masih banyak lagi yang dapat kita temui di zaman 4.0. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya percaya semua mampu untuk berkarya dan berguna dalam revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita semua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan dan skill atau kemampuan yang akan digunakan menyambut revolusi 4.0. Salah satu langkah terbaik yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa atau generasi muda adalah dengan tekun dan serius belajar dan mengajar tugas. Ikut serta dalam kegiatan himpunan mahasiswa ataupun kegiatan yang lainnya, serta rajin menggali pengetahuan lain yang berhubungan dengan revolusi industri. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, pengetahuan tersebut seperti kemampuan dan mengoperasikan komputer, mengoperasikan software tentu, dan kemampuan berbahasa asing. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya cintai, hanya dengan pendidikanlah kita dapat menikmati buat kita. Dengan serius dan tekun dalam belajar lah yang akan membuat kita tersenyum di masa tua nanti. Menyerah dan berlelah sekarang akan membuat kita menyesal kelak. Maka saya akan menutup pidato pada pagi hari ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.